Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Husain di channel Akar Matematika, yaitu channel yang selalu ditunggu-tunggu karena selalu membahas tentang soal-soal Olimpiade Matematika, baik itu soal SD, SMP, SMA, soal UN, UTBK, dan kegiatan-kegiatan Olimpiade Matematika. Namun sebelum saya mulai, kawan-kawan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya video kami dan channel kami. Oke, langsung saja kawan-kawan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi Olimpiade SD, yaitu kecepatan dan rata-rata. Oke, langsung saja. Materinya ada di layar. Kecepatan dan rata-rata. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu ya, atau dalam singkatnya itu S sama dengan V per T ya. S itu sama dengan kecepatan kali waktu ya. Jadi nanti kalau mencari kecepatan berarti jarak dibagi waktu, kalau mencari waktu berarti jarak bagi kecepatan. Nah, kalau rata-rata itu biasanya dilambangkan X ya, strip atas. Apa rata-rata? Itu jumlah semua data dibagi banyaknya data. Oke, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Dari kota Surabaya, Budi melaju dengan kecepatan 60 ya. Kecepatannya 60. Berarti nanti kecepatan Budinya sama dengan 60. 2 jam kemudian dari titik yang sama Andi melaju dengan kecepatan 80 kecepatan Andi. Setelah berapa jam Andi dan Budi berpapasan. Jadi misalkan ini Budi ya. Budi nanti ini berpapasannya sebelah sini. Ini berpapasan ya. Kita misalkan berpapasannya di sini. Berpapasan ya. Nah, maka misalkan setelah 2 jam, setelah 2 jam nanti Budi sudah menempuh 120 kilometer karena kecepatannya 60 km per jam. Dan jarak di sini itu misalkan X. Nah, sedangkan Andi setelah 2 jam dia baru berangkat dan berpapasannya di sini. Nah, berarti ini jaraknya 120 ditambah X. Nah, dengan menggunakan sistem aljabar berarti apa? T1 sama dengan T2. Apa itu? Nah, waktunya sama ketika berpapasan itu T1 sama dengan T2. T1 itu sama dengan mulai 2 jam. Setelah 2 jam ini perhitungannya berarti X ya per 60 ya. Itu sama dengan 120 ditambah X ya, ditambah X per 80. Hitungannya itu T1 D2 kita pakai setelah 2 jam ya, setelah 2 jam. Berarti ini coret, ini tinggal 3. Ini tinggal 4, tinggal kali silang. Berarti 4X sama dengan 360 ditambah 3X. Ya, berarti nilai X-nya sama dengan 360. Berarti yang ditanya kita cari T1 ya. Berarti T1 sama dengan 360 dibagi 60 berarti sama dengan 6 jam. Maka jadi berpapasan ya. Berpapasan Budi setelah berapa jam ya? Setelah 2 jam ditambah 6 jam sama dengan 8 jam. Oke, jawabannya 8 jam. Yang ini 8 jam itu setelah mereka baru berangkat ya. Sekarang soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2. Jam 4. Oke, sekarang nomor 2. Dalam pekerjaan mengecat tembok, Dani dapat menyelesaikan selama 4 jam dan Tony 6 jam. Berapa lama yang diperlukan jika mereka bekerja bersama-sama? Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, ya, cara cepatnya tinggal mudah. 4 dikali 6 ya, dibagi 4 ditambah 6. Berarti 24
4/10 atau 2,4 jam. Oke, tinggal perkaliannya dibagi penjumlahannya atau nanti A kali B ya. Dibagi A tambah B intinya ya. Oke, jawabannya 2,4 jam. Soal nomor 3. Soal nomor 3 bersama dengan soal nomor 1, langsung saja ya. Ini itu kecepatan 1, ini jarak, ini S-nya, yang ini itu kecepatan Budi ya. Ini kecepatan Andi ya. Kecepatannya Andi. Tapi nanti misalkan ini jarak dari kota Bangkalan ya. Ini kota Sampang, ini kota Bangkalan ya. Jaraknya itu 100 km. Misalkan Budi berangkat dari kota Sampang, jadi mereka berpapasannya sebelah sini. Ini jaraknya kilometer, berpapasan ya. Nah, ini X ya, berarti ini X, oke lah. Ini 100 min X ya. Sedangkan ini kecepatannya itu Budi sama dengan 60 ya. Ini kecepatannya Andi 80 ya. 80. Dengan cara yang sama kita mau didapatkan apa? Dengan cara yang sama nanti T1 sama dengan T2 ya. T1-nya ini 180 min X ya per 60 itu sama dengan X ya per 80. Kita coret ini menjadi 3/4, tinggal kita kali silang menjadi, kalau kali silang 4 kali 720 ya. 720 dikurangi 4X ya. Ini sama dengan 3X ya. Langsung ke sini didapat nanti 7X sama dengan 720. 7X sama dengan 720. Berarti nilai X sama dengan 720 ya dibagi 7 kilometer. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang nantikan setelah berapa jam ya, kita pakai ini, berarti nanti T setelah berapa jam, T2 kita pakai T2 saja, berarti nanti 720 dibagi 7 ya, dibagi 80 atau sama dengan 720 itu dibagi 7 ya kalikan 80. Ini coret 72 bagi ini sama dengan 9, berarti sama dengan 9 jam per 2. Berarti 9/7 jam ya. Oke, setelah berapa jam? Setelah 9/7 jam. Oke, selesai soal selanjutnya ya. Oke, soal selanjutnya, kelas A terdiri dari 30 siswa ya, 5 kelas, 15 anak berusia 17 tahun, 17 anak berusia 12 tahun, dan 8 anak 13 berapa usia rata-rata mereka. Oke, berarti tinggal yang pertama kita nanti 11 kali 15 ditambah 7 dikali 12 ditambah 8 kali 13 itu dibagi ya, dibagi 30 itu sama dengan, ini rumus rata-rata, ini sama dengan 15 kali 11 itu sama dengan 165 ditambah 84 ditambah 13 kali 8 itu 104, berarti sama dengan dibagi 30 ya.
berarti sama dengan 353 dibagi 30 ya. Berarti sama dengan dibagi 30 dibagi 30 itu sama dengan 11,8. Oke, jawabannya 11,8. Oke, soal selanjutnya. Yuni, Zeti, Rami, Eva memiliki berat rata-rata 44. Berarti tinggal jika berat badan Eva tidak dimasukkan itu kan, maka berat rata-rata Yuni 8. Berapa berat Eva? Ya udah, berarti tinggal berat Eva itu sama dengan 4. Kenapa kok 4? Karena ada 4 orang. Dikalikan 44 dikurangi 3 dikali 44,5 ya. Berarti sama dengan ini 176 ya dikurangi 133,5 itu sama dengan minus 40 ini sama dengan 42,5 ya. 42,5 kilogram. Oke, selesai soal berikutnya. Ini rata-rata. Saya rata-rata 16 orang 28 tahun 3 bulan. 2 orang dari kelompok tersebut yang berusia 58 tahun meninggalkan kelompok. Berapakah rata-rata orang yang tersisa? Berarti tinggal sisa orang ya, sisa orangnya dulu ya, sisa orangnya. Karena meninggal 2 orang berarti sama dengan 16 kurangi 2 sama dengan 14 ya. Setelah itu 2 orang kelompok tersebut yang berusia 58. 2 orang dari kelompok tersebut yang berusia 58 tahun meninggalkan kelompok tersebut. Nah, 2 orang dari kelompok tersebut yang berusia 58 tahun berarti tinggal kita cari 28 kali 16 itu ditambah ini dalam bentuk tahun 16 kali 3 itu sama dengan berapa dulu? 28 kali 16 ya kali 16 itu 448 tahun ya ditambah 16 kali 3 yaitu sama dengan 48 bulan ya. Berarti ini sama dengan ini 48 bulan itu 48 dibagi 12 itu sama dengan 4. Berarti sama saja 52 tahun ya. Berarti tinggal 452 tahun dikurangi ini 58 kali 2. Kenapa kali 2? Karena 2 orang ya. 452 dikurangi 58 kali 2 berarti tinggal sama dengan 336. Maka rata-ratanya rata-rata yang baru itu sama dengan 336 ya dibagi 14. 336 dibagi 14 itu sama dengan 24. Oke, selesai. Nah, ini latihan yang pertama. Ini nomor latihan 1 ya, latihan 1 nomor 1 ya. Terus di sebuah terminal bis berangkat setiap 25 menit. Bis pertama berangkat pukul 8 setiap harinya. Jika Andi datang ke terminal pada pukul 11.15, bis keberapakah yang ia naiki? Nah, itu soal yang pertama, latihan. Soal yang kedua ya. Andi mengendarai mobil dengan kecepatan 100 km dari kota A ke kota B. Bila Dino mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan 110, ternyata Dino menghemat waktu 9 menit. Jarak dari kota A ke kota B adalah ya. Sekarang nomor 3. Sebuah penampungan air dengan volume 20 meter kubik dalam keadaan kosong diisi air sebanyak 4 meter kubik setiap harinya. Tiap sore hari air diambil 3 meter kubik. Pada hari keberapa pertama kali penampungan air itu penuh? Oke, itu ya. Monggo bisa di screenshot atau di foto ya. Sekarang nomor 4, latihan pertama nomor 4. Ya.
Kecepatan rata-rata mobil adalah 9/4 kali kecepatan rata-rata bis, dan kecepatan rata-rata bis adalah 2 kali kecepatan rata-rata traktor. Sebab traktor berjalan 575 km per 23 jam. Berapakah jarak yang ditempuh sebuah mobil dalam waktu 4 jam? Ini sekarang soal nomor 5 ya, nomor 5. Kota Sampang dan Malang berjarak 230 km. Ayah berangkat dari Sampang pukul 05.15 dan ingin tiba di Malang pukul 08.00. Pada 30 menit pertama, ayah mengemudi dengan kecepatan 100. Berapa kecepatan ayah selanjutnya agar tiba di Malang tepat waktu? Oke, sekarang nomor 6. Dina menempuh suatu perjalanan dalam waktu 4 jam 40 menit dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Karena satu hal, ia harus datang lebih awal 1 jam 20 menit. Maka rata-rata kecepatan yang diperlukan adalah, oke, sekarang latihan 2. Latihan 2 itu tentang rata-rata ya. Usia rata-rata 16 orang adalah 28. Oh, ini sudah dijawab tadi nomor 1. Finish ya. Oke, nomor 2. Ya, nomor 2, ulangan matematika Adi sebanyak 6 kali adalah 76 A, 86, 96, 100 B. Jika rata-ratanya 90, berapakah rata-rata A dan B? Oke, lumayan mudah. Sekarang nomor 3, soal rata-rata latihan 2. Rata-rata ulangan kelas A adalah 71 dan rata-rata ulangan kelas B adalah 95. Jika kedua kelas tersebut digabungkan, maka rata-rata nilainya 74. Berapakah rasio banyaknya kelas A dan B? Oke. Soal selanjutnya, ini soal nomor 4 ya, tentang rata-rata. Rata-rata nilai matematika kelompok A yang berjumlah 25 adalah 8,0. Bila diinginkan rata-rata kelompok meningkat menjadi 8,25, maka tentukan berapa anak yang memiliki nilai 7,0 harus dikeluarkan dari kelompok tersebut. Oke, ini nomor 5. Rata-rata nilai ulangan dari kelas A sebanyak X siswa adalah 71. Sedangkan rata-rata nilai ulangan dari kelas B sebanyak Y siswa adalah 95. Jika kedua kelas tersebut digabungkan, maka rata-rata nilainya 74. Berapakah rasio Y dan X? Oke. Sekarang nomor 6. Rata-rata nilai ulangan A, B, C, D, E adalah 80. Rata-rata ulangan A, B, C 85. Sedangkan rata-rata ulangan C, D, E 75. Berapakah nilai ulangan C? Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di pembinaan selanjutnya. Semoga bermanfaat kawan-kawan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.